Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Heri Setiawan. Kali ini kita akan bahas materi tentang laju reaksi ya, materi kimia kelas 11 Kortilas ya. Oke, jadi di laju reaksi ini membahas tentang sebenarnya reaksi itu ya. Reaksi itu bisa cepat atau lambat gitu ya kan. Karena kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kok giliran kalau saya reaksikan seperti ini atau misalkan melakukan reaksi kimia gitu ya, kok malah cepat, giliran kalau misalkan saya rubah lagi, oh kok bisa makin cepat atau bisa makin lambat seperti itu ya. Oke, jadi yang akan kita bahas di laju reaksi ini, yang pertama adalah dasarnya terlebih dahulu ya. Apa definisi laju reaksi? Kemudian menunjukkan apa sih gitu ya. Terus kemudian dipengaruhi oleh apa gitu. Terus perhitungan yang paling utamanya tentang terkait hitung-hitungan di materi laju reaksi itu nanti ada hitung-hitungannya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertian dasarnya dulu. Laju reaksi itu gimana sih gitu ya. Oke. Laju reaksi di sini ada gambar grafiknya. Nah, di sini sebelah kirinya nih ada peta konsep ya, sesuai yang sudah akan kita bahas. Oke, laju reaksi itu menunjukkan waktu perubahan ya. Nanti bergantung pada reaksi dan hasil reaksi, of course ya. Karena kalau misalkan di sini berarti ada kaitannya dengan yang namanya laju reaksi itu adalah perubahan waktu sama perubahan konsentrasinya. Jadi yang di sini nih, yang reaksi sama hasil reaksi yang dibahas adalah perubahan konsentrasinya. Perubahan konsentrasi. Oke, dimana untuk reaksi itu berarti nanti semakin menurun dan hasil reaksi itu akan semakin bertambah ya perubahannya. Karena kalau kita mau mereaksikan sesuatu, of course yang kita akan reaksikan itu berkurang dan akan membentuk zat baru gitu ya. Oke, itu untuk definisi dasarnya. Makanya kenapa di sini ada grafik laju reaksi ya, dimana kita tahu bahwa misalkan ini grafik laju reaksi yang ini menyatakan bahwa kalau misalkan saya punya sesuatu yang mau direaksikan adalah A ya, terus ingat ya, reaksi itu nggak butuh lebih dari satu senyawa pun cukup. Kemudian menjadi senyawa B. Nah, di mana di sini ada definisinya ya. Ada definisinya bahwa yang A itu adalah reaktan dan yang B adalah produk. Seperti itu. Nah, berdasarkan gambar grafik ini, maka bisa kalian perhatikan bahwa A-nya itu terjadi penurunan ya. Dari misalkan di sini 10, maka di sini akan menjadi 2 misalkan. Kemudian beda dengan yang merah, misalkan yang merah itu awalnya di sini 1, maka di sini akan berubah menjadi 9 misalkan. Seperti itu ya. Maka berarti bisa kita katakan bahwa yang ini akan bertambah. Ya, sesuai dengan yang ini hasil reaksinya bertambah dan yang ini akan berkurang. Ya, akan berkurang. Apanya yang berkurang? Zatnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita bikin secara definisi misalkan, maka V itu adalah perubahan ya, perubahan konsentrasi ya, perubahan konsentrasi per selang waktu. Makanya nanti untuk satuan laju reaksi itu biasanya molar per sekon ya. Oke. Dan di mana kalau untuk yang A, nah maka kalau definisinya kan berarti untuk yang A dulu ya,
Nah, maka bisa kita bilang untuk perubahan konsentrasi itu kan berarti konsentrasi akhir dikurang konsentrasi awal per delta T. Karena delta T-nya biasanya umum gitu ya. Nah, di mana kita tahu bahwa konsentrasi kedua, ini misalkan ini adalah M2 gitu ya. Ini adalah M1, maka M1 tuh lebih kecil daripada M2. Ya. M2 lebih kecil daripada M1. Maka apa yang akan terjadi kalau kita kurangkan? Ya, maka akan terjadi perubahan yang negatif. Dari konsentrasinya siapa? Dari konsentrasinya si A itu sendiri per delta T. Makanya kenapa bisa kita bilang bahwa di sini dapat disimpulkan laju reaksi reaktan itu adalah beda ya dengan fisika. Kalau misalkan fisika kan dia mau plus minus mah nggak ngaruh gitu ya. Nanti plus minusnya nanti dimasukin aja angkanya. Cuman kalau untuk kalau untuk kimia, karena berhubung rumusnya nggak terlalu banyak mungkin gitu ya, makanya dikasih rumus jadi. Sebenarnya simpelnya tuh rumus dasarnya adalah seperti ini aja. Nih. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa laju reaksi reaktan itu adalah minus perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasinya, konsentrasi reaktan per selang waktu atau perubahan waktunya. Ya, per selang waktu. Nah, konsentrasi ini konsentrasi reaktan ya, lebih tepatnya ya. Oke, atau mungkin ini laju reaksi reaktannya saya tulis di bawah aja. Nah, sama dengan perubahan konsentrasi reaktan per selang waktu. Nah, bagaimana kalau misalkan mungkin ini sebenarnya mungkin harusnya agak geser ke sini ya. Nah, seperti ini. Dan ini mungkin bisa kita hapus ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang laju reaksi, terus yang mempengaruhi itu apa, terus sama perhitungan dari persamaan laju reaksi. Itu yang paling utama ya. Oke. Nah, berarti untuk ini adalah persamaan laju reaksi ya. Nah, jadi poin A-nya adalah yang pertama adalah persamaan laju reaksi. Oke, berarti itu. Nah. Oke, ini ada minus ya. Ini minus. Ini dengan keterangan M2 lebih kecil daripada M1. Nah, bagaimana kalau untuk yang produknya? Nah, produknya kalau kita ikutin kan berarti di sini misalkan ini adalah M1 dan ini adalah M2, maka dengan rumus yang sama berarti M2 dikurang M1 per delta T. Nah, di mana M2 lebih besar daripada M1. Maka apa yang terjadi? Ya kalau misalkan lebih besar dikurang, otomatis hasilnya adalah plus. Plus apa? Di sini konsentrasi yang berubah adalah konsentrasi si B per delta T. Seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa laju reaksi produk gitu ya. Laju reaksi produk itu adalah plus perubahan konsentrasi produk atau hasilnya per selang waktu. Nah, kenapa saya bikin begini? Karena untuk biasanya ya beberapa untuk materi dasarnya ini biasanya cuma reaksinya nggak cuma seperti ini. Contoh ya, contoh. Contoh misalkan saya punya reaksi A dan B. Jadi saya mereaksikan A dengan B. Kemudian hasilnya adalah P plus Q misalkan.
berarti dapat kita katakan bahwa ini adalah reaktannya. Ya, ini adalah reaktan. Dan yang di sini adalah produk. Ya, ini adalah produknya. Maka bisa kita katakan bahwa dari reaktan yang ini, maka laju reaksi punya si A itu akan setara dengan, karena reaktan itu kan minus ya, karena berkurang, jadinya akan min A per deltanya mana hilang, delta A per delta T. Ingat ya, dalam kimia tuh kalau perum siku itu adalah konsentrasi. Nah, kemudian untuk yang B gimana? Berarti VB sama dengan min dari delta perubahan konsentrasi si B per delta T. Nah, tapi kalau produknya atau kecepatan atau laju reaksi si P-nya itu gimana? Plus delta P per delta T. Atau untuk si yang Q-nya itu adalah plus delta Q per delta T. Nah, biasanya kalau untuk hitungannya, kalau yang simple tuh contoh yang simple kayak gini ya misalkan. Tinggal kita hitung misalkan nih dari yang ini. Sebenarnya makanya kenapa untuk rumus jadi ini biasanya cuman kayak nentuin persamaan aja sih ya. Nah, tapi kalau hitungan kalian nggak usah terlalu fokus sama rumus jadinya. Kalian harus fokus ke dalam misalkan nih rumus dasarnya. Karena kita udah tahu kalau misalkan kita tahu bahwa misalkan nih volume laju reaksi yang A nih dari yang grafik yang ini. Si A itu dari 10 jadi 2. Ya kan? Berarti 2 dikurang 10 kan karena perubahan konsentrasi ya. Perubahan konsentrasi per selang waktunya. Maka VA-nya sama dengan 2 dikurang 10. Untuk selang waktunya misalkan 5 misalkan. Ya. Maka bisa kita katakan berarti perubahan laju reaksinya si A ini adalah minus 8 per 5 molar per skon. Nah, bagaimana kalau untuk yang B? Nah, kalau untuk yang B, maka delta M per delta T. Maka laju reaksi si B-nya dari 1 jadi 9. Berarti perubahannya kan akhir kurang awal kan? 9 dikurang 1 per 5. Maka VB-nya adalah 8 per 5 molar per skon. Seperti itu ya. Nah, biasanya untuk soal yang kayak gini, kalau ini ya gampang ya. Jadi udah dikasih tahu nih konsentrasi atau jumlah mol awalnya gitu kan. Jumlah mol awalnya atau konsentrasi awalnya. Terus dikasih tahu juga konsentrasi akhirnya. Tinggal kita masukin ke rumus dasar yang ini. Cuman kalau untuk yang agak sedikit rumit, of course udah ada kaitannya dengan stoichiometry. Misalkan contoh ya, ini contoh lagi. Ini adalah contoh untuk persamaan reaksinya aja ya. Ini adalah contoh untuk nomor 1. Ya, ini contoh nomor 1-nya. Nomor 2-nya di sini. Oke. Misalkan awalnya misalkan, jadi dikasih tahu soal cerita gitu ya. Awal mula saya punya Zn. Ya. Saya punya Zn 25 gram. Terus misalkan ARZN itu adalah 56 ya. Awal mula Zn tuh adalah 25 gram. Ternyata setelah 5 menit ya. Setelah 5 menit berarti sisa Zn-nya adalah sekitar 18,5 gram. Nah, kan berarti ini kan berkurang nih, ya kan? Berkurang. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu ya. Karena ini nanti butuh coret-coretan yang agak banyak. Ini contoh nomor 2-nya. Nah, dalam 5 menit sisanya jadi 18,5 nih. Nah, dengan ARZN-nya
adalah 65, maka laju reaksi Zn-nya berapa? Nah, ingat ya, tanda plus sama minus itu berpengaruh kalau misalkan benar-benar ada plus minus aja. Tapi kalau misalkan di pilihan gandanya nggak ada plus minus, misalkan plus semua, ya nggak usah panik gitu ya. Jadi tanda plus sama minus di sini ya, tanda plus dan di minus ini di sini menandakan berkurang ya, berkurang. Kalau yang ini menandakan dia bertambah. Udah gitu doang. Kalau besarnya contoh kayak gini nih. Yang A 8/5, yang B 8/5. Nah, jadi besarnya itu sama-sama 8/5. Cuman bedanya adalah kalau B nambahnya 8 dalam 5 detik, kalau yang A berkurang 8 dalam 5 detik. Seperti itu aja bedanya ya. Oke, berarti di sini kalau kita kaitkan karena ada gram sama AR, maka apa yang kita bisa cari? Ya. Nah, di sini ada dua kondisi nih. Ada awal, ada akhir. Yang awal N sama dengan G per AR. Yang N-nya sama dengan 25 per 65. Ya, 25 per 65 itu kurang lebih sekitar berapa ya? Ya, ini 2/5. Kemudian akhirnya N sama dengan G per MR. Berarti 18,5 per 65. Maka, karena walaupun sebenarnya ini kan satuannya dalam satuan mol ya. Dalam satuan mol, dan ini dalam satuan mol. Sedangkan dalam ini yang kita pakai adalah konsentrasi. Nah, di mana konsentrasi itu rumusnya apa? Ya, N per V dalam satuan liter. Nah, berarti di sini kita menganggap bahwa ini masih satu jenis larutan. Atau masih satu jenis yang sama lah. Jadi kita anggap adalah V-nya sama. V-nya sama. Berarti tidak berpengaruh. Karena V-nya sama, berarti yang berpengaruh cuma N-nya aja. Maka kalau misalkan V-nya nggak dibahas, atau ini dianggap sama aja. Maka apa yang akan terjadi? Maka ya tinggal VZN-nya sama dengan, berarti perubahan konsentrasi per selang waktu. Nah, selang waktunya dalam satuan sekon ya. Berarti ini 300 sekon. Ya udah, tinggal kita masukin aja. Berarti 18,5 per 65 dikurang dengan 25 per 6,5 per 65 per 300. Nah, ini adalah berarti kurang lebih jawabannya adalah minus 0,1 ya. Tinggal pakai kalkulator aja per 300. Atau bisa kita katakan berarti VZN-nya setara dengan minus 0,0 ini kan minus 10 pangkat min 1 per 3 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Nah, atau bisa kita katakan berarti jadinya minus 3 ya, minus 1 per 3 dikali dengan 10 pangkat min 3 molar per sekon. Jadi laju reaksi yang dialami oleh si Zn adalah besarnya cuma segini doang nih kalau besar. 1/3 kali 10 pangkat min 3. Tapi kalau misalkan mau dibikin minus, ya of course nggak apa-apa. Nah, gitu. Tapi biasanya kalau ditanya cuma besar laju reaksinya tanpa membahas tentang persamaannya gitu ya, tanpa fokus ke tanda plus sama minusnya, jawabnya adalah 1/3 aja juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau untuk esai, of course kalian harus tulis tanda minusnya karena sebagai tanda dia berkurang. Gitu ya. Oke. Jadi di sini bisa kita katakan juga ya bahwa kan ini bisa ada kaitannya dengan mol nih, ya kan? Ada kaitannya dengan mol. Berarti kalau misalkan kita kaitan dengan koefisien bisa nggak? Ya bisa juga gitu ya. Karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, nanti biasanya mungkin dikaitkan juga dengan perbandingan koefisien seperti itu ya. Cuman nanti untuk lebih lanjutnya terkait soal mungkin nanti
nanti tinggal lihat apa yang ada di soal latihan aja ya. Oke, karena nanti kalau misalkan ini dibahas rinci pun nanti takutnya kelamaan. Ya, yang penting tahu dasarnya dulu lah. Laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi per selang waktu, dan bisa ada yang bertambah, bisa ada yang berkurang, seperti itu ya. Oke, sekarang ini sudah kita bahas tentang laju reaksinya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang persamaan laju reaksi. Nah, untuk persamaan laju reaksinya itu sendiri, ini ada dua cara mencarinya, ya. Jadi persamaan laju reaksi itu dapat dicari dengan dua metode, ya. Dengan dua metode, yaitu adalah dengan data. Yang pertama adalah dengan reaksi, ya, dengan persamaan reaksi. Nah, kalau persamaan reaksi ini persamaan reaksi, kemudian kalau dengan data, gitu ya. Oke. Dan di mana persamaan laju reaksi umumnya? Nah, tapi kita bahas dulu. Sebenarnya untuk persamaan laju reaksi, ya. Persamaan laju reaksi umumnya itu adalah seperti ini. Konstanta atau K dikalikan dengan hasil kali hasil kali konsentrasi dipangkatkan order reaksi. Maksudnya gimana? Oke, contoh ya. Ini jadi persamaan laju reaksi umum tuh kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan saya punya persamaan A tambah B menjadi P tambah Q misalkan, atau C tambah D. Dan di mana kan biasanya kalau untuk persamaan reaksi itu kan depannya pasti ada koefisiennya ya. Misalkan ini adalah P, ini P, ini Q, ini R, ini S. Nah, di notes order reaksi itu tidak sama dengan koefisien reaksi. Ya, maksudnya belum tentu sama gitu ya, Jadi jangan kalian bilang bahwa definisi order reaksi itu adalah koefisien reaksi. Nah, tapi bisa gak? Mungkin ya, mungkin terjadi. Karena untuk persamaan laju reaksi umumnya berarti ini persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali dengan hasil kali konsentrasi yang dipangkatkan order reaksinya. Nah, jadi konsentrasi reaktan ya. Ingat yang akan dihitung adalah reaktan saja. Oke, jadi bisa kita katakan bahwa yang akan kita patokan adalah A sama B-nya. Nah, dipangkatkan order reaksi. Nah, order reaksi ini bisa kalian simbolkan macam-macam. Misalkan biasanya dipakai adalah X dengan Y. Seperti ini. Kurang lebih. Bagaimana kalau misalkan ini kalau misalkan yang pertama nih misalkan. Kalau yang kedua misalkan ada 3 reaksi. Gimana? Ada 3 senyawa misalkan. C, D tambah. Misalkan kan ini karena berhubung kalian hanya fokus ke reaktannya, berarti hasilnya ada berapapun kita nggak peduli. Nah, misalkan di sini ada P, ada Q, ada R, maka persamaan laju reaksinya akan kurang lebih seperti ini. K dikali, K itu adalah konstanta ya, konstanta laju reaksinya. Berarti ini A pangkat X dikali dengan B pangkat Y dikalikan dengan C pangkat Z. Gitu. Ya segitu. Sampai mau misalkan ada 5 ya tinggal lanjutin aja sendiri. Nah, di mana untuk persamaan laju reaksinya kalau misalkan diketahui oleh persamaan reaksi, nah ini baru kalau untuk persamaan reaksi
biasanya order reaksinya, baru kan ini kan di sini ada bahas tentang order reaksi kan, ada order reaksi. Nah, order reaksi di sini dipilih, order reaksinya adalah koefisien reaktan. Nah, tapi be careful dari proses lambat. Yang prosesnya lambat. Seperti itu. Yang prosesnya lambat. Jadi kalau cepat nggak kepake. Nah, jadi biasanya nanti untuk model soalnya yang ini jarang banget ya. Karena untuk biasanya umumnya itu nanti yang kita pakai atau yang biasanya sering keluar soal untuk persamaan laju reaksi itu adalah yang berkaitan dengan data. Kalau untuk persamaan reaksi itu biasanya kayak jatuhnya tuh kayak materi pengayaan atau materi tambahan. Jadi kalau yang prosesnya lambat, koefisien reaktannya itu akan menjadi order reaksinya. Oke. Nah, kalau untuk data ya nanti persamaan laju reaksinya kita harus cari, berarti ini adalah cari order reaksi berdasarkan persamaan laju reaksi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau nanti untuk yang paling sering ketemu ya, paling sering ketemu model soalnya adalah pasti yang ini. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ke untuk mencari persamaan laju reaksinya, nah di sini ada yang menarik ya. Karena apa? Di sini ada bahas order reaksi. Ya. Di sini ada bahas order reaksi. Nah, untuk terkait dengan order reaksi, nah ini juga termasuk kalau bisa dibilang kalau misalkan gurunya yang santai, mungkin ini nggak dibahas karena termasuk materi tambahan juga, tapi masih adalah materinya secara umum. Beda dengan persamaan reaksi yang order reaksinya yang lambat nih, yang atas. Kalau yang ini di teoritisnya ada. Cuman kalau untuk model soalnya dikeluarin itu jarang. Karena ini teoritis banget. Nah, terus kemudian selain order reaksi, nanti ini bisa dikaitkan juga yang namanya waktu paruh, ya. Dikaitkan dengan waktu paruh. Nah, disinilah yang waktu paruh ini termasuk materinya pengayaan atau materi tambahan. Karena jarang banget beberapa ada yang gurunya ngasih tahu, ada juga yang enggak. Karena kalau untuk sekelas cuman jenjang SMA, terus materinya materi dasar, waktu paruh tuh nggak masuk gitu ya. Oke. Nah, ini ada tabelnya ya. Oke. Di sini kalian perhatikan untuk order reaksinya 1, 2, 3 sampai ke N, maka mempunyai persamaan kecepatan reaksinya masing-masing ya. Biasanya kalau untuk soal yang kayak gini mungkin nanti ya kalau misalkan kita bahas soal mungkin nggak bakal ada, karena jujur kalau untuk materi soal seperti ini nanti akan adanya mungkin di soal PTN ya. Soal PTN baru nih akan muncul ya. Biasanya nih yang paling sering muncul nih biasanya waktu paruhnya. Jadi waktu paruhnya itu berapa sih? Gitu ya. Oke, jadi ini tabel waktu paruh ya. Tabel waktu paruh. Waktu paruh dengan order reaksi. Walaupun sebenarnya untuk waktu paruh tuh kalau misalkan kita bahas secara fisika pun ada, cuman kalau di fisika dia tidak membahas order reaksinya berapa. Tapi kalau di kimia order reaksi itu berpengaruh ya. Waktu paruhnya itu bisa beda-beda. Kalau waktu paruh kan definisinya tuh cuma setengahnya aja. Misalkan saya punya 10 jadi 5 jadi 2,5 jadi 1,25 jadi 0, sekian jadi 0, sekian seperti itu. Cuman kalau untuk misalkan ada order reaksinya dikasih tahu, maka tidak seperti dasarnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini nggak bahas secara rinci, mungkin nanti bahasnya kalau misalkan nanti akan ada di soal terkait dengan soal PTN ya. Oke,
Nah, sekarang untuk order reaksinya juga sendiri, ini biasanya ada kaitannya dengan grafik. Nah, inilah yang baru muncul biasanya kalau secara umum ya. Oke, seperti ini. Jadi berdasarkan reaksinya, order reaksinya, maka kalau misalkan ada persamaan nih, contoh ada persamaan laju reaksi seperti ini misalkan, ataupun seperti ini. Maka kalau misalkan ordernya 0, maka gambar grafiknya seperti ini. Tapi kalian perhatikan, ini V dengan perubahan konsentrasi. Ya, dengan konsentrasinya. Kalau order reaksi, dia lurus. Kalau yang V-nya di sini, maka dia kalau ordernya 2, dia akan membentuk kurva. Ya wajar. Karena kalau secara secara kita bisa bilang, berarti kalau misalkan ordernya 0, order 0 itu bisa kita katakan bahwa konsentrasinya tetap. Konsentrasi tetap alias kenapa kalau misalkan itu bukan konsentrasi tetap ya, konsentrasinya berubah, tapi kalau reaksi udah 0, kalau kita contoh nih, saya mau nanya, kalau misalkan ini saya pangkatin 0, kan jawabannya 1, ya kan, semua pangkat 0 tuh hasilnya 1. Tapi kalau misalkan dikali 1 itu berubah nggak? Nah, tidak berubah. Berarti artinya apa? Kalau reaksi order 0, dia tidak mempengaruhi laju reaksi. Makanya kenapa laju reaksinya konstan-konstan aja, sama-sama aja. Jadi sebenarnya I think mungkin ini nggak wajib dihafal. Karena apa? Ini kita bisa pikir secara logis. Ya, karena kalau misalkan saya punya, misalkan nih, kalau dikali 1 artinya tidak berubah. Berarti laju reaksinya ya bakal segitu-gitu aja. Nah, kalau kalau ordernya 1, dia mempunyai mempengaruhi laju reaksi. Ya. Jadi yang 2 ini akan mempengaruhi laju reaksi, cuman bedanya adalah kalau pangkatnya 1 berarti linier. Kalau pangkat 2, ini kenapa bisa ini? Ya wajar. Kenapa dia lurus? Karena ini adalah kurva atau misalkan kurva linier, atau kita bisa bilang persamaan garis lurus lah, gitu ya, atau berupa garis lurus yang naik ya, yang naik. Kemudian kalau ini adalah kurva kuadrat, ya, kurva kuadrat, atau kita bisa bilang persamaan kuadrat lah, nah, atau fungsi kuadrat. Makanya kenapa naiknya atau berubahnya itu mengikuti pola pangkat 2. Kalau pangkat 3 gimana? Ada lagi, cuman jarang banget ya. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa order reaksi itu berpengaruh ya terhadap laju reaksinya. Oke, dan dimana untuk ada beberapa reaksi yang kalau misalkan laju reaksinya itu udah pasti gitu ya, atau udah rumusnya itu begitu, kayak seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan reaksinya dari 2H2 tambah 2NO, maka persamaan laju reaksinya seperti ini. Nah, kalau ini order reaksinya adalah order reaksi 2 sama 1. Kalau ini 1 sama 1, ini 2, ini 1 sama 1, ini 2. Seperti itu ya. Tapi jangan bilang kalau misalkan ini 2 misalkan. Ternyata order reaksinya 2, terus koefisiennya juga 2. Belum tentu ya. Bisa aja ternyata ini pas lagi sama aja. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal terkait si persamaan laju reaksinya. Ya. Sebelum kita lanjut ke next sub materinya. Oke. Untuk contoh soalnya mungkin saya akan hapus terlebih dahulu ya. Untuk ininya. Oke. Wait. Nah. Oke. Untuk contohnya tuh biasanya kalau untuk data pasti pakai tabel. Nah, cuman nanti saya ngasih tahu cara normalnya dulu.
Nah, ini dia misalkan. Oke. Berarti ini contoh soal nomor 3. Nah, gini. Di sini yang kita cari berarti gini ya. Ini adalah jadi ini mungkin gini ya, soalnya adalah NH4+ tambah NO2- menjadi sesuatu. Ini adalah persamaan reaksinya. Tapi biasanya kalau di datanya itu pasti reaktannya aja atau yang bereaksi di awal. Oke, jadi berarti berdasarkan persamaan ini atau apa yang ada di sini, maka persamaan laju reaksinya seperti ini. Yang masih mentah ya. V sama dengan K dikali NH4+ pangkat X dan NO2- pangkat Y. Kalau kalian mau ganti pangkat P pangkat Q, terserah, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita mau mencari order reaksinya order reaksi X gitu ya. Order reaksi X. Nah, kalau bagaimana cara mencarinya adalah pilih. Karena berarti kalau kita mau nyari order reaksi X atau order reaksinya NH4+, kita harus pilih NO2- yang sama. NO2- yang sama. Nah, berarti nomor berapa nih? Nah, untuk nyari order reaksi X, kita pilihnya adalah pilih data nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Tuh. 1 dan 2 NO2- sama-sama 2,1. Ya, di sini 10 pangkat min 3 tuh artinya ini sebenarnya kali 10 pangkat min 3. Cuman nggak ditaruh di bawahnya sini. Jadi itu jatuhnya kayak satuan. Oke, ya udah. Tinggal karena berhubung ini kita bandingkan V1 per V2 sama dengan K dikali, kita ikutin rumusnya ini, berarti NH4+ kondisi 1 pangkat X dikali dengan NO2- kondisi 1 pangkat Y per mungkin ini langsung ini hapus aja ya, biar kita cari caratannya puas. Karena biasanya kalau untuk ngerjain soal ini, kalau cuman mepet tempatnya, kecuali kalau emang udah bisa ya, mepet nggak apa-apa tempatnya. Ini kondisi kedua pangkat X, kemudian NO2- kondisi kedua pangkat Y. Nah, tinggal kita masukin nih angkanya. V ke 1 nih 1,3 kali 10 pangkat min 5. Kemudian per V2 nya adalah 0,5 dikali 10 pangkat min 4. Dan ini karena berhubung suatu konstanta, maka habis, langsung dicoret aja. Sama dengan NH4 plus kondisi 1 adalah 6,4. 6,4 kali 10 pangkat min 3 pangkat X per 12,8 kali 10 pangkat min 3 pangkat X. Ya, kondisi keduanya. Nah, ini pun juga kita habiskan. Kenapa? Karena kan kita pilih NO yang sama. Ya, karena sama otomatis bakal habis tuh. Ya, karena kan pangkatnya sama, terus angka dalamnya di sini bawahnya juga sama. Makanya bisa kita hilangkan aja. Maka berarti di sini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu nih. Kita hitung dulu berapa. Ya, 1,3 dibagi 0,5 segitu. Oke, berarti tinggal kita hitung, ini ternyata 26/100 ya. Jadinya ini kalau kita sederhanakan jawabannya adalah 26/100 sama dengan, nah ini kita jadiin satu aja, jadinya 6,4 kali 10 pangkat min 3 per 12,8 kali 10 pangkat min 3 pangkat X. Nah, di sini agak sedikit menarik adalah
kayaknya mungkin ini yang bikin soalnya mungkin nggak ngitung dulu ya. Jadi biar angkanya agak jelek. Nah, ini kan setengah pangkat X nih. Nah, mungkin 26/100 tuh 0,26 kan. Mungkin harus ada pendekatan nih, kira-kira berapa X-nya. Karena angkanya kan nggak bagus. Kalau misalkan, I think mungkin boleh ya. Bolehlah kita pakai pendekatan seperti ini. Ini kita pakai pendekatan bahwa ini kan mendekati 25/100 ya. 25/100 atau setara dengan 1/4. Jadi kita pakai pendekatan aja. Karena kan kalau misalkan ada nggak setengah pangkat berapa hasilnya 26/100? Of course nggak ada. Ya udah, berarti ini kita pakai pendekatan dia 1/4. Maka setengah pangkat berapa kalau dihitung hasilnya adalah 1/4, maka jawabannya adalah 2. Ya. Dapat 2 dapat dari mana? Karena setengah kali setengah jawabannya adalah 1/4. Seperti itu. Oke, kemudian kalau untuk mencari order reaksi Y ya. Order reaksi Y-nya adalah kita pilih apa? Ya, NH4+ yang sama gitu ya. Nah, NH4+ yang sama. Oke, berarti kalau untuk NH4+ yang sama kita pilih 1 dan 3. Nah, pilih data nomor 1 dan 3. Ya udah, V1 per V3 sama dengan K dikali NH4 plus kondisi 1 pangkat X dikali dengan NO2 min kondisi 1 pangkat Y per K dikali NH4 plus kondisi ketiga pangkat X dikali dengan NO2 min kondisi ketiga pangkat Y. Nah, kan mungkin di sini penulisannya agak panjang nih. Nah, kalau misalkan kalian mau langsung tulis, misalkan, udah tahu nih, NO2-nya bakal dicoret, misalkan yang di sebelah kiri nih. Kalian mau tulis langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, kalau kalian mau tulis V1 per V2 sama dengan NH4 plus kondisi 1, kondisi 1 pangkat X per NH4 plus kondisi kedua pangkat X juga boleh. Seperti ini ya. Nah, jadi ini kalau kalian mau tulis langsung seperti ini pun boleh. Cuman jangan sampai lupa dasarnya. Karena ada kalanya nanti kalian ketemu soal itu kalau misalkan nih, ini oke, order reaksinya cuma 2. Tapi kalau order reaksinya 3, biasanya nanti di antara 2-nya habis, tapi satunya nggak habis. Bisa juga gitu ya. Nah, jadi jangan berpatokan bahwa kalian harus bisa langsung tulis seperti ini. Ini not recommended ya. Tidak direkomendasikan. Atau not recommended. Karena secara konsep nanti kalian terbiasa seperti ini, malah jadi blunder kalau misalkan ngerjain soal yang ada yang nggak habis. Ini baru kalau misalkan ini habis ya kan, terus ini habis juga nih yang ini, ya udah nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau misalkan kalian mau kayak gitu, kalian harus ngerti mana yang habis mana yang enggak ya. Karena kalau misalkan kalian takutnya ini nanti mentang-mentang kayak gini, nanti biasanya ngerjain soal seperti ini langsung nulis seperti ini, takutnya kalau ada yang nggak habis itu malah jadi kesalahan fatal. Oke, V1-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5 per V3-nya adalah 2,55 kali 10 pangkat min 5 sama dengan, nah, NO2 min kondisi 1 adalah 2,1 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y per 4,2 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y. Ya udah, berarti ini kalau misalkan kita hitung ya, berarti kan ini bisa langsung kita habis nih ya, si 10 pangkat min 5-nya karena sama. Jadi tinggal kita hitung 1,3 dibagi 2,55 adalah 26/51 ya. Itu kalau berdasarkan hitungan kalkulator.
sama dengan, nah ini kita jadiin satu aja, 2,1 kali 10 pangkat min 3 per 4,2 kali 10 pangkat min 3 pangkat Y. Nah, ini habis nih di sini. Ya udah. Tapi kalau misalkan kita hitung, ini kan jadinya setengah pangkat Y kan? Emang ada setengah pangkat berapa? Hasilnya 26/51. Nah, berarti ini kita pakai pendekatan. Jadi sebenarnya bisa nih kita pakai pendekatan, di sini juga boleh nih. 1,3 per 2,55 itu adalah 2,6 kan sebenarnya mendekatinya. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita lakukan pendekatan seperti ini. Ini kan kalau kalian kurangin dikit nggak apa-apa lah ya. Misalkan 25/50. Nah, ini jawabannya adalah 1/2. Toh kalau kalian hitung 26/51 tuh mendekati 0,5. Ya. Jawabannya adalah 0,5. Mendekati 0,5. Jadi ini setengah, maka bisa kita katakan bahwa setengah pangkat berapa hasilnya setengah? Ya pangkat 1. Kalau pangkat 1, angka yang dipangkatin, misalkan 50 pangkat 1, jawabannya 50. Oke, berarti kita katakan bahwa order reaksi X-nya adalah 2 dan order reaksi Y-nya adalah 1. So, bisa kita bikin versi sementaranya adalah V sama dengan K dikali NH4 plus pangkat 2 dikali NO2 min pangkat 1. Ya, atau bisa kita sederhanakan lagi, NH4 plus pangkat 2 dikali NO2 min. Tapi ini belum lengkap. Kenapa? Karena K-nya belum ada. Ya. Karena K-nya belum ada, kita carinya gimana? Nah, kalau untuk mencari K, kalau mencari K itu pilih data bebas. Nah, misalkan contoh kita pakai nomor 1 aja ya. V1 sama dengan K dikali NH4 plus kondisi 1. Pangkat berapa tuh? Pangkat 2 ya. Jadi kalau habis dari sini barulah kita cari K-nya. Dikali NO2 min. Ya, berarti V1-nya adalah 1,3 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan K dikali ini berarti NH4 plusnya kondisi 1 itu berarti berapa? 6,4 ya. 6,4 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 dikali dengan 2,1 kali 10 pangkat min 3. Barulah berarti bisa kita katakan bahwa untuk mencari K itu adalah ini dibagi yang ini kan. Ya udah kita tulis dulu aja. 1,3 kali 10 pangkat min 5 per 6,4 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 kali 2,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, biasanya kalau angkanya jelek seperti ini, makanya kenapa biasanya kalau soalnya nggak nyiksa, biasanya angkanya bagus kok. Jadi maksudnya bagus tuh bulat ya. Kayak misalkan nih, ini 26/100. Biasanya kalau yang soalnya nggak nyusahin tuh biasanya ditulis 25/100 hasilnya atau 1/4. Nah, sama seperti ini juga nih. 1,3 biasanya di bawahnya langsung ditulis 2,6 biar angkanya nggak jelek-jelek banget. Oke, berarti untuk mencari K-nya sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 5 per 6,4 pangkat 2 itu 6,4 pangkat 2 jawabannya adalah 40,96. 40,96 dikali dengan 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 2,1 kali 10 pangkat min 3. Ya udah tinggal hitung aja nih. 1,3 ya kan dibagi dengan 40,96 dikali dengan 2,1. Jawabannya adalah 0,01 0,015 dikali 10 pangkat berapa? Nah, min 5 dikurang min 6 atau ini
Berarti kan jadinya 10 pangkat min 5, bawahnya 10 pangkat min 9 kan. Nah, jawabannya adalah 10 pangkat 4. Berarti kalau misalkan ini dikali 10.000, jawabannya adalah ini K-nya adalah mendekati ini 1,51 ya. 151, sekian. Nah, jadi kalau versi lengkapnya, maka V sama dengan 151 di 151 misalkan kita bulutin aja, dikali NH4 plus pangkat 2 dikali dengan NO2 min pangkat 1. Inilah persamaan laju reaksi yang lengkap. Jadi untuk nomor 3 ini atau untuk soal yang seperti ini, biasanya pertanyaannya bisa cuma nanya order reaksinya doang, berapa sih? Terus abis itu ditanya konstantanya doang juga bisa. Bisa juga ditanya tentang persamaan laju reaksinya, yang versi lengkap atau yang versi versi lengkap tuh yang ini, ya yang warna biru. Kalau yang versi apa adanya itu yang ini, yang dikotakin warna merah ya, seperti itu. Nah, atau juga bisa ditanyakan adalah kita tahu order reaksi yang X2, yang Y1, order totalnya, order reaksi totalnya sama dengan 2 tambah 1 berapa? 3. Atau bisa juga bisa muncul pertanyaan, oh ini kalau X-nya 2, kalau dibikin berdasarkan tadi gambar grafik order reaksi gimana? Nah, ini adalah konsentrasinya dan ini adalah V-nya, maka bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang Y gimana? Kalau order reaksi yang Y, maka ini konsentrasinya punya Y itu di sini berarti NH. Di sini kan X ketahuan nih, NH4 plus ya. Berarti konsentrasi NH4 plusnya. Kemudian kalau di sini NO2 min, ini adalah V-nya. Maka 1 nih, maka bentuknya cuma seperti ini. Jadi pertanyaannya banyak banget ya, yang bisa ditanyakan. Jadi makanya harus mengerti satu kesatuan seperti ini. Nah, dan saya bilang bahwa ini tidak direkomendasikan ya. Langsung menulis seperti ini sangat tidak direkomendasikan. Terkecuali kalau emang kalian udah paham banget dan ngerti secara hitungan matematis atau secara matematikanya. Of course kalau kalian mau tulis langsung seperti ini, of course boleh. Dengan syarat kalian harus udah tahu, oh ternyata ada yang ini misalkan pasti habis. Ini kalau ini udah pasti habis ya. Misalkan ini habis, ini masih ada sisa. Ataupun bisa juga kalau dua-duanya sisa mungkin, of course masih possible. Karena apa? Nanti bisa aja nanti dibikin dalam bentuk persamaan matematis atau bisa kita bilang persamaan eksponen. Nah, bisa juga. Jadi makanya kenapa saya tidak rekomendasikan kalian tulis langsung seperti ini, karena untuk menghindari kesalahan fatal seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Sebenarnya di sini ada persamaan laju reaksi, terus faktornya. Cuman sebelum membahas faktor, jadi ini mungkin langsung ke faktornya aja. Cuman sebelum langsung ke faktornya, kita akan bahas mengenai teori tumbukan. Jadi tapi biar nggak terlalu banyak partnya, atau ini kita langsung aja. Ini adalah yang B. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau bahas tentang teori tumbukan. Jadi kan kita tahu bahwa jadi syaratnya gitu ya, ada syarat nih. Syarat reaksi dapat terjadi itu, ada hal tertentu nih. Ada hal tertentu
yaitu yang pertama adalah posisi atau orientasi tepat. Kemudian yang kedua adalah energinya cukup. Ya, energinya cukup. Kenapa? Karena kalau misalkan sebenarnya kalau mungkin kita bahasnya, mungkin kita taunya adalah kalau reaksi itu misalkan A tambah B, udah langsung jadi C sama D. Tapi nggak semudah itu sebenarnya, ya. Nah, di mana di sini ada gambar tentang mengenai teori tumbukan seperti ini. Ini kalau dibikin reaksinya, berarti kita bisa bilang bahwa persamaan reaksinya, ya. Persamaan reaksinya seperti ini kalau dibikin. Persamaan reaksinya adalah NO2Cl misalkan. NO2Cl ditambah dengan Cl2 misalkan. Nah, ini akan membentuk NO2 ditambah Cl2. Gitu ya, misalkan. Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan gambar, NO2Cl ditambah Cl menjadi NO2 plus Cl2. Walaupun sebenarnya impossible untuk membentuk seperti ini, karena kalau dalam keadaan alam kalau dalam aslinya Cl itu kalau bereaksi pasti membentuknya adalah Cl2. Jadi nggak cuma Cl2. Cuman ini sekedar contoh aja. Nah, kalau kalian perhatikan untuk membentuk di sini yang agak sedikit menarik adalah yang membedakan adalah cuman ininya doang. Menjadi seperti ini. Jadi mereka berdua nih bergabung membentuk si Cl2. Itu yang akan mau kita bahas sebenarnya, ya. Jadi bukan membahas tentang persamaan reaksi umumnya, tapi yang kita bahas adalah NO2Cl ditambah Cl ini bisa membentuk Cl2 dengan syarat ada tertentu. Kalau kalian perhatikan di sini ada posisi ini posisi yang pertama ya. Ini posisi yang pertama. Ini ada posisi yang kedua. Kalau kalian perhatikan posisi yang kedua dan posisi yang pertama, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah si yang mau bertumbukan. Kalau yang di pertama, posisinya yang mau bertumbukan adalah Cl dengan O. Tapi kalau yang di posisi kedua, yang mau bertumbukan itu Cl dengan Cl. Nah, kemudian, ini sebelum tabrakan nih. Nah, setelah tabrakan, apa yang terjadi? Nah, untuk posisi 1, karena bisa jadi Cl2 tuh apa yang terjadi? Yaitu adalah Cl-nya harusnya ketemunya sama Cl lagi. Jadinya sehingga jadi Cl2. Makanya kenapa kalau kalian perhatikan di gambarnya ini, ya di gambarnya sini. Nah, ini secara bahasa Inggrisnya adalah orientasi tidak tepat ketika tumbukan maka tidak terjadi reaksi. Alias kalau kita bisa bilang tidak terjadi reaksinya nggak lanjut, ya. Nah, jadi reaksinya nggak lanjut. Sehingga kalau kalian perhatikan lanjutannya adalah, jadi jatuhnya tuh kayak misalkan kalian punya kelereng gitu ya. Ini kelereng 1, ini kelereng 2. Sebenarnya mungkin kalau misalkan kayaknya fisika udah belajar ya kalau tumbukan ya. Harusnya ya, karena kalau seingat saya tuh tumbukan itu materi kelas 10. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini kelereng, kalau taruh cetak, gitu kan, balik lagi. Nah, itu yang akan terjadi. Makanya di sini ditulis, ada tulisannya adalah after collision atau setelah tumbukan tidak ada reaksi yang terjadi. Ya udah, karena apa? Orang yang mau diketemuin nggak sesuai. Ibaratkan kunci dan gembok, gitu ya.
Nah, jadi ini ibaratkan posisi atau orientasi yang tepat itu adalah ibaratkan ini jatuhnya tuh kayak kunci dan gembok, ya. Kunci dan gembok harus sesuai. Kalau kunci sama gemboknya nggak sesuai, bisa nggak dibuka? Ya nggak bisa, gitu loh. Ya, jatuhnya kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di posisi kedua, yang sebelum tumbukan CL dengan CL yang mau ditumbukin, maka apa? Dia akan terjadi. Dia akan bertemu CL dengan CL. Nah, setelah tabrakan, apa yang akan terjadi? Nah, kalau kalian perhatikan nih, sebenarnya gambarnya ini detail ya. Kenapa? Kalau yang di sini CL ini kan ini nggak rapat ya. Sedangkan ini yang di sini rapat. Artinya apa? Menyatakan terjadi reaksi. Sehingga kalau kalian perhatikan setelah tumbukan berhasil, maka apa? CL-nya ketemu sama si CL pergi, NO2. Jadi di sini tinggal sisa NO2 aja. Nah, jadi di sini makanya ditulis orientasi tepat, ya. Orientasi tepat ketika jadi ketika tumbukan tuh orientasinya tepat, maka terjadi reaksi. Terjadi reaksinya ditandai dengan apa? Yang terjadi reaksi ya ketika tumbukan ini ketika nah ditandai dengan apa? Ditandai dengan ini terbentuknya atau kita bisa bilang terpisahnya Cl dari NO2Cl, ya, terpisahnya dari NO2Cl, terpisahnya Cl dari NO2Cl, dan terpisahnya Cl dari NO2Cl membentuk NO2 dan Cl2. Kalau yang di atas, karena berhubung nggak terjadi reaksi, ya berarti nggak ada apa-apa, ya. Nah, jadi jatuhnya tuh kayak misalkan syarat reaksi dapat terjadi tuh ibaratkan kunci dan gembok. Kalau kuncinya sama gemboknya nggak sesuai, alias yang tabrakannya nggak sesuai, ya udah nggak terjadi reaksi. Atau aliasnya kalau kunci sama gemboknya nggak sesuai, ya nggak bisa dibuka. Jadi kurang lebih inilah dasar teori tumbukannya. Nah, kemudian energinya cukup. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan berarti kalau misalkan terjadi reaksi tuh nggak gampang ya, bahwa harus tahu dulu mana yang bertumbukan. Nah, kemudian kalau tumbukannya orientasinya tepat waktu pas tumbukan, maka dia akan terjadi reaksi. Kalau enggak, ya nggak terjadi reaksi. Nah, kemudian kita bahas tentang energinya, ya. Nah, kalau energi, kenapa harus cukup? Karena kalau misalkan kita bisa bilang ya, misalkan nih berdasarkan waktu belajar termokimia terkait dengan exo dan endo, misalkan, misalkan nih reaksinya seperti ini, kemudian ada lagi seperti ini, maka di sini kan ada bla 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 bla, ini ada bla 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 gitu ya, ada suatu nilainya. Kemudian dari yang paling bawah ini, yang paling garis warna hijau ini kan ada menuju puncak nih. Ini adalah energi aktivasi. Begitupun juga yang di sini, ya, maka mempunyai energi aktivasi seperti ini. Nah, energi aktivasi itu apa sih? Ya, energi aktivasi atau EA itu adalah energi minimum yang dibutuhkan. Energi minimum yang dibutuhkan untuk
reaksi. Jadinya misal nih, energi minimumnya 10, tapi saya cuma punya 8, ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan energi minimumnya 10, saya punya 12, ya berarti bisa. Gitu. Ya, jadi energinya harus cukup. Kalau nggak cukup ya berarti tidak bisa terjadi reaksi. Nah, nanti makanya kenapa di sini nanti ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan akan kita bahas ya. Jadi dasar yang mau dibahas adalah ini ada terkaitnya dengan teori tumbukan ya. Jadi ini teori tumbukan. Berarti kita bisa bisa kita katakan bahwa yang mempengaruhi laju reaksi atau laju reaksi ini, nah nanti berarti laju reaksi ini akan ada kaitannya erat dengan yang namanya tumbukan ya, ada kaitannya dengan tumbukan. Oke, so ini kita akan hapus terlebih dahulu. Yang penting tahu dulu dasarnya teori tumbukan itu seperti apa. Karena tanpa kalian tahu, kalau misalkan nggak tahu itu, maka nanti bingung pas bahas tentang faktor-faktor laju reaksi. Oke, faktor laju reaksi yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi reaktan ya, karena nggak bakal mungkin dong kita mau mengkonsentrasikan atau meningkatkan reaksi dari meningkatkan konsentrasi dari produknya. Nah, ini kalau dikaitkan gimana? Nah, kalau dikaitkan adalah konsentrasi semakin banyak ya, konsentrasi semakin banyak, maka akan akibatnya apa? Sering terjadi tumbukan. Karena misalkan contoh nih, saya punya partikel 2 biji sama 3 biji. Berarti otomatis yang kira-kira kalau saya geser-geser misalkan, maka yang akan sering terjadi tumbukan of course yang 3. Kalau yang 2 mungkin lebar, maka kemungkinan untuk terjadi tumbukannya lebih kecil daripada yang 3. Gitu. Kalau sering terjadi tumbukan, apa yang terjadi? Apa akibatnya? Laju reaksi meningkat. Ini kalau dibikin secara teoritis ya, secara konseptualnya, konsentrasi semakin banyak, sering terjadi tumbukan, maka laju reaksinya meningkat. So bisa kita katakan bahwa berarti kalau hubungan konsentrasi dengan laju reaksi ya, konsentrasi dengan laju reaksi gimana hubungannya? Oke, hubungannya adalah ketika konsentrasinya naik, maka laju reaksinya akan naik. Begitu juga kalau misalkan konsentrasinya saya turunkan, maka laju reaksinya akan turun. Seperti itu. Itu yang pertama, konsentrasi. Yang kedua adalah suhu. Ya. Bagaimana suhu mempengaruhi laju reaksi? Nah, ini juga mirip. Suhu meningkat, yang akan terjadi adalah energi kinetik. Karena di sini ada kaitannya dengan teori kinetik gas ideal ya. Tapi nggak tahu kalau untuk bahas materi ini, apakah kalian sudah belajar tentang terkait teori kinetik gas atau TKG atau hukum termodinamika? Karena nanti ada kaitannya dengan rumus, misalkan EK sama dengan setengah KT kuadrat misalkan, atau setengah KT. Maka energi kinetiknya ini meningkat seiring dengan energi kinetik, dan suhunya naik, energi kinetiknya naik. Maka energi meningkat, suhunya meningkat, energi kinetiknya pun meningkat. Nah, sehingga apa? Ya, berarti
tumbukannya pun meningkat. Makanya kenapa tumbukannya meningkat, sehingga laju reaksi pun meningkat. Jadi kalau dikaitkan seperti itu ya. Oke, wait. Lalu ini saya bikin ke atas sedikit biar saya bikin tambahannya ya. Nah, oke. So, apa yang kita dapat ambil kesimpulannya? Maka untuk suhu itu ada kaitannya dengan laju reaksi, berarti berbanding lurus ya. Artinya berarti kalau suhunya meningkat, maka laju reaksinya akan meningkat. Begitu juga kalau misalkan suhunya saya turunkan, maka laju reaksinya akan turun. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga nih. Luas permukaan. Nah, tapi di sini untuk luas permukaan saya akan gambarkan. Karena bentuk dari yang mau kita reaksikan itu bentuknya bisa berupa serbuk, bisa berupa padatan gitu ya. Padatan, maksudnya padatan dalam bentuk serbuk, lempengan atau butiran. Oke, tapi di sini saya mau bahasnya adalah secara umum dulu. Misalkan saya punya suatu kubus yang besar. Ya, misalkan saya punya suatu kubus yang besar seperti ini. Kemudian saya bagi menjadi misalkan jadi 4 bagian yang lebih kecil ya. Jadi saya punya 4 kubus yang lebih kecil. Nah, 4 kubus yang lebih kecil mempengaruhi apa sih? Nah, kalau kalian perhatikan, misalkan nih contoh, lebih luas mana kira-kira? Nah, kalau secara matematika mungkin tetap secara luas permukaannya lebih gede yang ini. Tapi di sini luas permukaannya bukan luas permukaan seperti itu. Ini adalah luas permukaan sentuh. Ya. Nah, beda dengan yang di sebelah kiri. Ya, kalau di sebelah kiri misalkan contoh, saya mau menumbuknya ya dari atas, dari kiri, dari bawah, dari kanan, kemudian dari depan atau dari belakang seperti ini. Terus juga palingan mungkin dari samping ya seperti ini. Tapi kalau misalkan saya pecah seperti ini, maka yang tadi arah di sini ini mungkin jadi misalkan contoh nih. Nah, saya bikinnya 4 arah aja ya. Nah, misalkan tumbukannya 4 arah aja. Saya bikin ini 4 arah. Nah, ini pun akan terbentuk 4 arah juga. Seperti itu. Ini akan terbentuk 4 arah juga. Maka apa yang akan terjadi? Di sini saya cuma punya 4 arah tumbukan. Sedangkan di sini punya berapa? Iya. Punya 16 arah. Berarti artinya apa? Luas permukaan yang di sini itu akan lebih besar daripada yang di sebelah kiri. Nah, begitu juga kalau misalkan saya perkecil lagi misalkan. Saya mau bikin ini jadi ada 8 biji misalkan. Jadi ini lebih kecil lagi ya. Lebih kecil lagi. Misalkan saya bikin seperti ini. Tapi saya perkecil nih gambarnya. Nah, misalkan jadi lebih kecil lagi. Nah, maka di sini saya punya berapa? 4, 4, 4, 4, 16. Di sini punya 32 arah. Ya, 32 arah. Yang dimana ini kalau kita kaitkan, maka luas permukaan sentuh ya, sentuh semakin lebar. Maka saya nanya, kalau misalkan saya disuruh numbuk nih, saya mau disuruh misalkan terjadi suatu tumbukan, kira-kira
ini sama ini pasti lebih banyak kan yang ini ya. Karena di sini ada 16 arah atau 16 cara menumbuk. Sedangkan di sini cuma 4. Nah, maka tumbukan sering terjadi. Tumbukan sering terjadi. Atau tumbukannya meningkat. Kaitannya dengan apa? Tumbukan meningkat itu akan mempengaruhi laju reaksi yang ikut meningkat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa luas permukaan itu sebanding dengan laju reaksi. Jadinya kalau misalkan saya bikin ininya, misalkan ini meningkat ya, dia up, luas permukaannya semakin banyak, maka laju reaksinya semakin besar. Sedangkan kalau misalkan luas permukaannya semakin kecil, maka laju reaksinya pun semakin kecil. Nah, misalkan, ini nanti ada terbagi menjadi beberapa bentuk ya. Biasanya bentuknya adalah itu serbuk, butiran, dan lempengan. Nah, di mana jatuhnya itu kalau misalkan untuk yang lempengan itu tingkatannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah lempengan. Ini adalah butiran. Dan ini adalah serbuk. Berarti bisa kita katakan bahwa luas serbuk ya, luas serbuk itu lebih besar daripada luas butiran, lebih besar daripada luas lempengan. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan sesuatu konsentrasi yang sama, misalkan kira-kira mana yang lebih cepat? Ya, yang serbuk ya, karena luas sentuhnya atau luas yang bisa buat dipakai untuk tumbukannya dia lebih besar dibandingkan dengan yang lempengan maupun butiran. Oke, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, yang keempat ini menarik. Kenapa? Beda dengan konsentrasi, beda dengan suhu, beda luas permukaan. Kalau konsentrasi, suhu, sama luas permukaan ada kaitannya dengan tumbukan. Kalau yang keempat ini ada hubungannya dengan katalis. Jadi katalis ini juga bisa mempercepat laju reaksi atau mempengaruhi laju reaksinya. Tapi beda. Kalau misalkan konsentrasi reaktan itu konsentrasinya bisa naik turun, suhunya kita naik turunin, luas permukaannya bisa kita perbesar atau perkecil. Kalau katalis ini bisa ditambahin atau enggak. Nah, apa yang terjadi dari dampak penggunaan katalis? Jadi katalis itu adalah cuman untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, misal ya, tadi kan ada grafik nih termokimia, misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. So, berarti EA-nya tuh akan terukur dari sini ke sini. Ya. Dari ke sini itu adalah EA-nya. EA tanpa katalis. Alias belum ditambahin katalis. Apa yang akan terjadi kalau kita tambahin katalis? Maka akan terjadi kalau kita tambahin katalis maka akan jadi seperti ini. Maka EA dengan katalis seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa bilang bahwa yang hitam itu adalah EA tanpa katalis, kalau yang warna orange itu adalah energi aktivasi dengan katalis. Nah, EA-nya nih segini kalau pakai katalis. Sedangkan kalau tanpa katalis EA-nya segini. Nah, kenapa bisa dibilang untuk mempercepat reaksi? Karena misalkan contoh
saya punya energi misalkan EA-nya nih, EA normalnya 10, tapi saya cuma punya energi 8. Harusnya kan nggak bisa. Tapi misalkan kalau saya kasih katalis, harusnya jadi saya nggak perlu capek-capek nih ningkatin energi saya supaya bisa bereaksi. Tapi dengan katalis, dia jadi turun. Misalkan jadi 6. Nah, otomatis saya nggak perlu repot-repot dong, ya kan? Saya nggak perlu repot-repot meningkatkan energi saya untuk melakukan reaksi. Karena apa? Energi aktivasinya sudah turun. Karena turun, ya udah. Misalkan turunnya jadi 6. Kalau saya punya 8, ya bisa bereaksi. Nah, seperti itu. Jadi, katalis itu gunanya untuk mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya. Untuk garis yang biru ini adalah untuk yang ini EA dengan katalis. Kalau yang hitam ini adalah EA tanpa katalis. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau tanpa katalis otomatis dia lebih tinggi. Nah, jadi seperti itulah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4. Konsentrasi reaktan, suhu, luas permukaan sentuhnya, sama katalis. Kalau pakai katalis, dia mempercepat reaksi dengan menurunkan EA-nya. Tapi kalau sisanya adalah bisa dinaik turunkan. Kalau katalis cuma bisanya adalah dipakai atau enggak. Seperti itu ya. Oke. I think kalau untuk masalah laju reaksi sebenarnya cukup sampai sini aja gitu ya. Sampai faktor-faktor dan dasarnya aja. Karena nanti yang akan sering keluar di soal untuk standarnya adalah hitungan mengenai persamaan laju reaksi yang V, yang pakai data. Terus sama palingan teoritisnya adalah yang ini. Tentang membandingkan ya, lebih tepatnya membandingkan, kalau misalkan kita bandingkan seperti ini, misalkan ada A, B sama C dengan kriteria beda-beda, kira-kira lebih cepat mana? Udah, itu doang sih model soalnya ya. Oke, untuk teoritisnya sebenarnya ada lagi ya. Kayak contohnya nih aplikasi laju reaksinya, atau lebih tepatnya faktor-faktornya ya. Contoh kayak katalis, penggunaan katalis. Banyak sebenarnya penggunaan katalis itu di kehidupan sehari-hari. Di industri pun juga ada gitu ya. Terus juga sebenarnya kalau berdasarkan peta konsep yang tadi saya cantumkan, katalis itu ada yang katalis homogen, heterogen, dan biokatalis. Cuman kalau kalian mau tahu lebih rinci, itu cuma sekedar teori dasar aja. Kayak energi katalis homogen tuh apa, heterogen tuh apa, kalau biokatalis itu apa. Tapi nggak terlalu penting lah. Makanya saya skip aja ya. Begitu juga untuk aplikasinya pun saya skip, karena untuk aplikasinya pun jarang banget dibahas. Jadi yang lebih bahas adalah yang ini, faktor-faktornya sama menentukan persamaan laju reaksinya. Oke? Jadi gitu aja ya yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang laju reaksi ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih yang sudah donasi di Saweria dan sudah subscribe ya. Jangan lupa ya di share, di like, dan di subscribe juga bagi yang belum subscribe. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, dan kita akan masuk ke next video adalah tentang pembahasan soal. Oke? Bye bye.